Kalau mata kuliah intinya ada yang nggak lulus karena masih semester 1, dia langsung drop out. Nanti susah nih kalau lihat dari belakang, oh ini tasnya ini berarti si A nih, si cewek ini nih yang cakep nih gitu kan. Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini aku bakal menuhin janji aku di video aku sebelumnya untuk buat video lanjutan tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Jadi kalau misalnya di video yang sebelumnya itu aku bahas tentang pengenalan dan pendaftaran kampus STIS. Nanti di video ini aku bakal ulik lebih jelas lagi dan lebih dalam lagi tentang kampus STIS itu gitu. Jadi jangan lupa yang belum subscribe video ini, channel ini, jangan lupa di subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan video aku yang selanjutnya. Nah, dan buat kamu yang nonton video ini dan belum nonton video STIS yang sebelumnya, kalian jangan lupa nonton dulu ya, biar nyambung. Nanti aku taruh link videonya di sebelah sini, oke? Ini kita ngobrolnya santai aja ya teman-teman. Nah, di kampus STIS itu ada berapa jurusan sih? Dan kalau jurusannya itu ditentukannya itu peminatannya apa, mahasiswanya nanti milih sendiri atau dipilihkan sama pihak kampusnya di ranking. Terus milihnya itu pas awal masuk kuliah atau kayak pas SMA gitu, jadi tingkat pertama mata kuliah dasar, terus nanti naik tingkat 2 baru ada penjurusan, atau pas langsung pertama. Kalau sekarang, kalau melihat dari surat pengumuman Kepala BPS itu, kayaknya sih di mahasiswa yang lulus tuh langsung nentuin mau jurusan apa. Yang mahasiswa yang diterima. Iya, atau malahan pas waktu daftar dia harus milih, kayaknya pas daftar milih deh. Jurusan di STIS ada dua yang besarnya, jurusan statistik sama komputasi statistik. Nah, nanti jurusan statistik dibagi dua lagi. Ada jurusan statistik ekonomi sama jurusan statistik kependudukan. Kalau statistik kependudukan, dia belajar tentang statistik dikombinasikan dengan mata kuliah tentang sosial kependudukan, kayak demografi, terus seingatku dulu antropologi, terus pokoknya tentang yang sosial kependudukan lah di situ. Terkait isu-isu sosial kependudukan. Nah, kalau statistik ekonomi, dia belajar statistik plus sama teori-teori ekonomi gitu. Jadi nanti harapannya lulusannya itu bisa menganalisa tentang isu-isu ekonomi atau masalah ekonomi dengan teori statistik yang sudah dipelajari di waktu kuliah gitu. Nah, kalau jurusan komputasi statistik ini jurusannya Mas dulu. Jadi dia belajar tentang statistik sama kayak yang lain, dan di situ ditambah dengan pengetahuan dan kemampuan programming situ. Jadi nanti lulusannya itu diharapkan bisa menguasai teknologi informasi dan statistik itu. Ini zaman sekarang lagi hits banget nih. Biasa. Berarti ini kalau di kampus-kampus lain itu kayak jurusan TI gitu ya. Cuman kalau di STIS jurusan IT tapi yang statistik. Enggak juga. Kalau di kampus lain TI itu murni TI ya. Murni TI artinya programming aja. Bikin aplikasi, bikin sistem informasi segala macam. Untuk statistiknya mungkin di kampus lain untuk ini aja kali ya, penelitian kali ya. Nah, kalau di STIS ini sekarang ini lebih difokusin mengarah ke data science gitu. Jadi di situ nanti programmingnya juga programming yang tentang statistik.
bahasa pemrograman yang dipelajari di situ juga udah mengarah ke data science yang biasa dipakai untuk bikin kecerdasan buatan atau machine learning, dan juga dia nanti bisa juga untuk membuat visualisasi data yang keren-keren gitu. Misalnya pakai Python nanti dia bisa bikin visualisasi data yang canggih-canggih. Terus nanti juga di situ lulusannya bisa memiliki kemampuan untuk menganalisa atau menarik kesimpulan dari data-data yang ada. Pokoknya sekarang komputasi statistik itu lebih mengarah ke data science gitu. Di zaman sekarang nih biasa orang sebut zamannya big data. Nah ini cocok banget nih kalau kamu masuk ke komputasi statistik. Nah, buat kalian yang mau masuk STIS, ini bisa jadi pandangan untuk kalian buat memilih jurusan, oke? Nah, kalau tahun ini kan kuota yang dibuka untuk mahasiswa STIS itu kan sekitar 600 ya. 600. Nah, per jurusan itu kuotanya berapa orang? Apa dibagi rata atau gimana? Sekarang kalau di surat pengumumannya itu jurusan komputasi statistik diploma 4 itu 150 orang. Kemudian jurusan statistik di diploma 4 itu 300 orang. Kemudian jurusan statistik di diploma 3 150 orang. Jadi totalnya 600 orang. Nanti semuanya lulus jadi PNS. Kalau yang diploma 3 lulus jadi PNS nanti di BPS, tapi kalau yang diploma 4 bisa di BPS atau di kementerian lain. Jadi kalau dia milihnya diploma 3, dia lulus pasti di BPS, tapi kalau diploma 4 kemungkinan bisa ada di kementerian lain gitu. Nah, terus di satu kelas itu ada berapa mahasiswa sih di STIS? Satu kelas itu ada sekitar 30 tapi nggak sampai 40 lah. Dulu sih ya sekitar 31, 32, 36 gitu, nggak sampai 40 dia. Berarti banyak kelasnya ya? Kelasnya banyak, ruang kelasnya banyak. Kan di sana gedungnya ada 3 gedung nih. Satu gedung 7 lantai kalau nggak salah ingat tuh, itu ruang kelas semua. Kemudian satu gedung lagi 4 lantai itu ruang kelas juga semua. Kemudian satu gedung lagi itu gedung istilahnya rektorat lah. Rektorat sekretariat, gedung buat bagian akademik di situ. Nanti di akhir kita tampilin aja teaser dari STIS yang menampilkan gedung-gedungnya. Dari STIS ya, biar kalian tahu lebih jelas lagi gambaran tentang kampus STIS itu gimana sih. Oh ya, kalau misalnya ini kan sekolah tinggi ilmu statistik itu kan Polstat STIS itu kan ini ya, sekolah kedinasan. Kita tahu sekolah kedinasan yang lainnya kan gimana ketatnya. Nah, kalau di STIS sendiri itu gimana sih? Ospeknya itu seketat apa, gambaran biar teman-teman semua tahu nanti. Kalau di STS itu memang kedinasan tapi non militer, jadi nggak ada pendidikan yang militer yang setiap pagi bangun harus baris, harus apel segala macam, itu enggak. Cuma memang pakaiannya seragam. Nah kalau urusan ospek itu di STIS lebih ke pengenalan dari sisi akademis. Jadi lebih banyak seminar-seminarnya kalau ospek. Jadi udah nggak ada lagi seingatku sih yang tentang perpeloncoan senioritas yang memalukan diri sendiri lah, yang kayak pakai ikat rambut warna-warni, pakai tas dari karung, pakai kaos kaki sebelah warna apa, sebelahnya lagi warna apa. Yang pokoknya yang malu-maluin itu kayaknya udah nggak ada lagi di STS. Lebih ke sekarang seminar-seminar gitu, ospek orientasi mahasiswanya. Tapi di STS tuh seragamnya seragam ini ya, kayak seragam apa sih, semua seragam formal. Cuman nah itu seragamnya itu
kita nanti jahit sendiri atau emang bener-bener dibagiin dari kampusnya? Kalau seragam dibagiin, nanti begitu lulus, setelah lulus tuh nanti kita ngukur, kan daftar ulang nih. Setelah daftar ulang nanti sambil kita ngukur baju, ngukur sepatu, celana. Nanti dari situ pokoknya dapat semua tuh, baju, celana, sepatu. Sampai mahasiswi yang berkerudung pun nanti kerudungnya disediain ya? Iya, dapat. Kerudungnya dapat. Tas nggak dapat. Jadi kalau seragam semua nanti mahasiswanya gimana mau gaya-gayanya dong. Nanti susah nih kalau lihat dari belakang, oh ini tasnya ini berarti si A nih, si cewek ini nih yang cakep nih gitu kan. Karena kita kalau di STS tuh biasanya mengenali orang dari tasnya, dari belakang. Bajunya sama semua. Yang beda tasnya aja. Apalagi kalau kalau pakai kerudung, kan yang beda cuma tasnya doang. Jadi buat teman-teman semua nggak usah bingung kalau misalnya nanti kan biasanya ada kalau di kampus-kampus lain kan kuliah 5 hari harus ganti baju ini berarti kan kalau di STIS nggak perlu pusing-pusing, emang bajunya karena bajunya sama semua ya seragamnya, nggak usah gaya-gaya. nggak bisa gaya-gaya berarti. Terus oh iya, ngomongin soal kuliah kan pasti yang jadi hal yang paling menarik itu UKM ya. UKM sendiri di STIS itu banyak nggak sih? Apa aja? UKM di STIS banyak. Kalau mau persisnya dan lengkap bisa cek di webnya stis.ac.id. Seingatku UKM-nya itu lengkap ya, dari bidang pendidikan ada, pendidikannya pun ada dari statistik sama ada dari ini komputasinya. Jadi kalau komputasi aku ingat namanya komputasi.net atau komnet. Kemudian kalau dari sisi seni juga ada UKM-nya. Itu UKM band, UKM paduan suara, Excelsior. Itu udah terkenal banget tuh Excelsior. Udah sering diundang nyanyi di mana-mana. Terus ada juga UKM olahraga. Di situ nanti ada UKM futsal, bulu tangkis. Terus ada UKM biliar juga ada. UKM bela diri juga ada, karate. Terus ada juga UKM keagamaan Rohis. Yang Islam ada, yang Kristen juga ada, yang agama lain juga ada. Ya, itu UKM di STS yang aku ingat ya. Nanti lengkapnya bisa cek di websitenya. Nah, jadi kan kalau pasti kan kampus kedinasan kayak gini, apalagi STIS kan pasti banyak banget peminatnya dari seluruh penjuru Indonesia kan pasti ada ya mahasiswanya. Nah, kalau misalnya dari teman-teman di daerah nih yang mau kuliah di STIS itu ada asramanya nggak sih? Asrama nggak ada di STS, itu nggak ada asrama. Jadi mahasiswanya ngekos sendiri-sendiri atau ngontrak di sekitaran kampus itu, dekat-dekat kampus. Biasanya teman-teman berangkat itu jalan kaki, pakai sepeda. Tapi nggak tahu sekarang ya, mungkin udah perkembangan zaman. Mobil. Ada juga sih, kayak terakhir itu kayaknya ada juga yang kuliah pakai mobil. Kalau motor sih banyak. Nah, nggak asrama, tapi ngekos masing-masing. Kemudian buat teman-teman daerah yang dari jauh-jauh, yang dari daerah-daerah yang jauh, yang mungkin ada yang belum pernah ke Jakarta dan nggak ada family di Jakarta, nanti nggak usah khawatir karena di STIS itu dari dulu itu udah semacam kayak jadi budaya ya. Jadi seniornya itu, kakak tingkatnya itu care, peduli ke adik-adiknya, terutama yang baru-baru datang. Nah, jadi cerita pengalaman ya, dulu waktu baru lulus itu pernah langsung dikontak nih sama senior kakak tingkatnya yang dari himpunan daerah dari Jawa Tengah dulu kan dari Tegal ya, dari Tegal, himpunannya dari Jawa Tengah. Nah ternyata
setelah datang ke sana baru tahu ternyata memang itu udah jadi tradisi nih, jadi budaya. Artinya semua himpunan-himpunan daerah itu biasanya langsung screening, nyari anak-anak yang lulus yang dari daerah asalnya masing-masing. Nah nanti anak-anaknya itu dikontak, ditanyain, "Eh, udah dapat kosan belum, terus mau dibantu cari kosan enggak gitu." Dan dulu waktu pas Mas dateng, oh ternyata sebelumnya kakak tingkat udah ngontak temennya Mas dulu nih yang satu SMA, si Tegar. Ternyata si Tegar udah bilang minta dibantuin cari kosan. Nah jadi waktu kita baru datang ke sana berdua sama Tegar itu udah ada kosan. Jadi kita berdua datang langsung dianterin, dijemput di depan kampus, diantar ke kosan. Nah setelah di kosan itu udah nanti dikasih tahu, ini nanti kalau butuh apa-apa hubungin aja saya atau Mas ini. Nah nanti kalau misalnya mau pindah kosan, mau cari yang lebih nyaman lagi atau lebih dekat ke kampus dan segala macam, nanti bisa kita bantu informasi lagi gitu. Jadi teman-teman benar-benar nggak usah khawatir, karena di STIS itu dari teman seangkatannya solid, teman lintas angkatan juga solid, teman dari himpunan daerah juga solid, teman sekelasnya juga solid. Jadi memang di situ karena mahasiswanya sedikit kali ya, jadi hubungan kekeluargaannya tuh lebih erat gitu. Nah, itu tadi jadi buat teman-teman yang dari daerah nggak usah bingung kalau misalnya nanti keterima di STIS, nanti datang ke Jakarta walaupun nggak ada sanak family, di situ ada kakak-kakak kelas yang dari daerah kalian masing-masing itu bisa ngebantu kalian buat nanti di sana tinggalnya gimana gitu ya. Nah, terus ini yang jadi informasi yang pastinya kalian tunggu-tunggu, karena ini kuliah kedinasan kan, yang pastinya habis kuliah terus langsung kerja. Dan pastinya kan sebelumnya di STIS itu kan kalau mau masuk ada kontrak dulu ya. Kalau misalnya keterima terus lulus di STIS, terus nanti bakal bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah, itu sistematika penempatannya itu gimana? Jadi kalau setelah kita lulus kan kita penempatan. Nah penempatannya itu nanti ada masa kontraknya. Jadi masa kontraknya itu adalah, tapi ini bukan masa kontrak artinya setelah masa kontrak selesai terus kita dipecat gitu, enggak. Jadi ini adalah masa kewajiban kita. Jadi masa kewajiban kerja di BPS itu adalah 2 kali masa pendidikan. Jadi misalnya kalau kuliahnya 4 tahun, nanti kerjanya minimal 8 tahun. Kalau kuliahnya nanti 5 tahun, artinya kan bisa juga molor 1 tahun kan. Nanti masa kerja kewajibannya itu 10 tahun. Berarti kalau misalnya di dalam batas rentang itu kita keluar dari kerja BPS, nanti apa dapat penalti atau suruh bayar apa gitu? Iya, nanti ada di surat perjanjian ikatan dinasnya di awal begitu keterima kan nanti tanda tangan perjanjian ikatan dinas. Nanti di situ ada ganti ruginya. Kemudian kalau urusan penempatannya itu nanti bisa milih kita. Jadi mahasiswa yang lulus nanti bisa milih mau penempatan di mana sesuai dengan formasi penempatan yang dikasih dari BPS. Nanti BPS ngasih formasi kebutuhan pegawai tiap daerah, nanti kita bisa milih di situ mau penempatan di mana. Nah nanti milihnya di situ sistemnya didasarkan pada ranking kita. Jadi diadu, misalnya IPK. iya berdasarkan IPK. Jadi misalnya ranking 1 milih jangan ranking 1 deh. Misalnya ranking 11 milih di Kabupaten A. Nanti ada ranking 20 milih di Kabupaten A juga. Kalau formasi di Kabupaten A nya cuma 1, berarti yang menang otomatis si ranking 11 tadi, yang ranking 20 kalah. Disediain beberapa opsi pilihan gitu ya. Iya, nanti pas milih itu ada 3 pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Kalau pilihan satunya dia nggak masuk, artinya dia kalah sama ranking yang lebih tinggi, nanti dia
masuk ke pilihan 2. Nanti kalau di pilihan 2 masih kalah lagi, nanti ke pilihan 3 gitu. Jadi nggak mesti misalnya kayak putra putri daerah asal Manado misalnya, terus nanti dia kalau lulus pasti penempatannya di Manado tuh nggak mesti berarti. Nggak mesti, tergantung pilihannya dia. Kalau biasanya kan kalau putra daerah memang milihnya ke daerah asal ya. Sepanjang dia bisa menang di adu IPK-nya, ya dia di situ. Kalau dia mau ke pusat bisa ya. Kalau ke pusat itu adalah privilege dari 10 besar. Jadi 10 besar dari setiap jurusan itu punya privilege untuk penempatan di pusat. Gitu. Biasanya sih emang pada milih di pusat. Kemudian kalau dulu nih penempatannya pasti awal-awal tuh di luar Jawa. Tapi kalau sekarang update terakhir tahun kemarin itu ada formasi untuk kantor-kantor BPS di Pulau Jawa. Jadi sempat kaget juga nih, enak banget sekarang di Jawa pun buka formasi untuk lulusan baru gitu. Jadi teman-teman yang mau masuk ke STS nggak usah khawatir, pasti akan ditempatkan di luar Jawa karena ternyata peluang untuk lulus dan kerja di Pulau Jawa tuh ternyata ada sekarang gitu. Jadi makin luas ya sekarang ya pilihan penempatannya. Nah, sebelum kita jauh-jauh ngobrolin soal penempatan nih, aku lupa kuliah di kampus STIS masuknya aja susah. Ibaratnya kita kuliah dibayarin. Nah, pastinya ada persaingan dong, ada tuntutan gak sih misalnya nanti harus mencapai nilai sekian, kalau nggak mencapai di drop out atau gugur atau gimana. Jadi bisa buat pandangan buat teman-teman. Jadi di STS itu ada sistem drop out-nya. Jadi sistem drop out-nya itu dievaluasi setiap semester kalau tingkat 1, kalau masuk tingkat 2 nanti evaluasinya menjadi tiap tahun. Jadi contohnya gini, ketika kita masuk STIS mulai kuliah awal semester 1 nanti UAS semester 1 ujian. Nah, nanti di ujian semester 1 itu ada beberapa mata kuliah inti, 3 kalau nggak salah mata kuliah intinya. Jadi di mata kuliah inti itu kita tidak boleh mendapat nilai D atau tidak boleh mendapat nilai lebih rendah dari nilai C untuk 3 mata kuliah inti itu. Nanti setelah semester 1 diuji ada 2 kemungkinan kan, ada mata kuliah inti yang nggak lulus atau lulus semua. Kalau mata kuliah intinya ada yang nggak lulus karena masih semester 1, dia langsung drop out. Kalau dia lulus, semua mata kuliah intinya lulus, nanti dia masuk ke semester 2. Nah, di semester 2 nanti di UAS lagi kan, nanti mata kuliah intinya itu diujikan lagi. Kalau misalnya dia ada yang nggak lulus lagi, dia drop out. Tapi kalau dia lulus semua mata kuliah intinya itu, nanti dia masuk ke tingkat 2. Nah, begitu masuk ke tingkat 2, nah nanti ada nih istilahnya apa ya? Ada jatah toleransi 1 tahun kalau udah masuk tingkat 2. Jadi tingkat 1 itu masa kritisnya udah dilewatin. Di tingkat 2 nanti ada jatah toleransi 1 tahun. Jadi misal masuk tingkat 2, semester 1 nih belum dievaluasi nih. Di UAS semester 1 masih aman-aman aja. Nah, nanti di UAS semester 2 itu berarti bukan semester 2. Di UAS semester berapa? 4. Semester 4. Di semester 4-nya nanti di UAS-nya itu dievaluasi lagi mata kuliah intinya ada yang enggak lulus enggak gitu. Kalau ada mata kuliah inti yang enggak lulus, nanti dia harus tinggal 1 tahun. Berarti tetap di tingkat 2. Nanti teman-temannya naik ke tingkat 3, dia tetap tingkat 2. Nah, nanti di tahun berikutnya yang dia masih tingkat 2 itu di akhir tahun lagi nanti dia dievaluasi lagi kan. Kalau misalnya dia mata kuliah intinya itu masih tetap nggak lulus juga,
dia drop out. Tapi kalau dia mata kuliah intinya itu semuanya lulus, dia naik ke tingkat 3. Nah, jadi walaupun ada sistem drop out dan dievaluasi setiap tahun, kamu nggak usah khawatir untuk masuk STIS karena nanti di sana solid teman-temannya. Jadi nanti di sana biasanya akan dibentuk saat kalau menjelang ujian akhir semester atau UTS, nanti dibentuk suatu kelompok studi mahasiswa, KSM biasanya disebutnya KSM di sana. Nanti di KSM itu jadi nanti teman di kelas yang paling pinter akan ngajarin teman-teman yang lain yang masih belum paham. Nanti disusun jadwalnya, kemudian pelajaran-pelajaran mata kuliah apa nanti yang akan dibahas. Biasanya sih mata kuliah inti ya yang kita harus minimal C itu nanti yang akan dibahas. Nanti dibahas dari pertemuan kuliah 1 sampai terakhir itu dibahas, dijelasin lagi gitu. Jadi intinya nggak usah khawatir dengan adanya sistem dropout karena yang penting kalau kita udah masuk, kita bisa beradaptasi di situ, kita bisa mengikuti arus, insya Allah aman sampai lulus. Karena aku udah pernah nyoba cara itu dan berhasil. Yang penting jangan aneh-aneh deh. Kalau temennya main, kita ikut main. Kalau temannya belajar, ya kita ikut belajar. Jangan teman main, kita ikut main. Teman belajar, kita tetap main. Jangan begitu. Kita harus bisa menyesuaikan. Kalau begitu insya Allah aman. Nah, jadi karena nanti pas lulus dari STIS pun kalian dapat achievement yang nggak semua orang bisa peroleh, kan langsung jadi PNS kan, nggak semua orang berkesempatan ada di posisi kalian pada masa kuliahnya pun. Itu juga wajar kalau membutuhkan perjuangan yang lebih atau effort yang lebih dari teman-teman yang nggak ada di posisi kalian, karena ya yang diperoleh pun beda gitu. Menarik lagi nih, ada informasi tentang beasiswa atau tugas belajar kalau kalian lulus dari STIS. Nah, untuk lebih jelasnya nanti suami aku bakal jelasin gimana. Kalau tugas belajar atau beasiswa itu nanti bisa didapat setelah kamu kerja di BPS selama 4 tahun. Nah, setelah 4 tahun nanti bisa mengajukan permohonan tugas belajar. Tugas belajar itu apa? Tugas belajar itu adalah kamu kuliah gratis dibiayai negara, nggak usah kerja, tapi tetap dapat gaji dan dapat tunjangan setiap bulan, dapat uang saku lagi. Nah, itu enaknya. Nah, untuk tugas belajar yang diselenggarakan oleh BPS, artinya yang pakai anggarannya BPS itu ada dari ITB, ada ke UI, ada ITS, ada Unpad, ada UGM. Kampusnya pun keren-keren. Kampusnya kampus-kampus top di Indonesia gitu. Kalau kamu mau ke luar negeri itu bisa juga, nanti bisa cari sponsor dari, kalau dalam negeri dari LPDP, atau kalau sponsor yang dari luar negeri itu bisa dari negara yang akan dituju atau dari kampus yang akan dituju, atau yang lain juga ada organisasi-organisasi internasional yang menyediakan beasiswa gitu. Jadi buat kamu yang mikirnya masuk STIS terus jadi PNS, terus jadi PNS ya udah gitu-gitu aja gitu. Jadi salah. Jadi karena kalau di BPS itu nanti peluang untuk mengembangkan dirinya, peluang untuk berkembangnya itu tetap besar. Jadi nggak usah khawatir kamu akan stagnan di PNS aja gitu. Nah, jadi itu dia informasi tadi tentang beasiswa di STIS di BPS. Jadi kalau misalnya kamu selesai kuliah di STIS, kamu bisa lanjut nih S2. Tapi kamu harus kerja dulu, ada masa kerjanya gitu. Nah, berhubung ini masih dalam masa pendaftaran STIS mulai dari 8 Juni sampai tanggal 23 kan ya. Aku ada informasi buat kalian semua yang misalnya mau ikut tryout tryout online STIS. Ini nggak resmi ya, ini dibuat sama alumni.
alumni STIS yang sekarang kerja di BPS. Ini dia ada menyelenggarakan tryout masuk STIS dan Stis. apa? Gerbang Stis. Namanya gerbangstis.com. Nanti aku kasih linknya di bawah ya. Dan itu gratis. Jadi buat kalian semua nih yang nonton di sini dan belum daftar, buruan daftar. Dan kalau mau ikut latihan tryoutnya, kalian bisa latihan di gerbangstis.com. Nanti aku kasih link websitenya. Nah, jadi itu tadi informasi mendetail dan mendalam tentang STIS. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pandangan untuk teman-teman semua yang mau ngelanjutin kuliah di STIS. Semoga berhasil, semoga sukses. Dan buat teman-teman semua yang merasa penjelasan dari aku atau suamiku kurang jelas, bisa kirim komentar di kolom komentar beserta kritik dan sarannya ya. Nanti bakal aku baca dan aku respon satu-satu. Oke? Jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe ya biar nggak ketinggalan video aku yang selanjutnya. Oke? Assalamualaikum. Thank you.